Ya pemirsa, saat ini saya berada di gudang logistik yang berada di Kampung Nekang, Kelurahan Watu Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di mana pada hari ini Yayasan Buddha Seci Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2026 mengirim bantuan kemanusiaan sebesar 12 ton bagi warga di daerah Nusa Tenggara Timur yang terdampak oleh bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Bantuan ini meliputi tenda, kemudian ada terpal, selimut, mie instan atau daai, pakaian baru, ranjang plastik, genset, perlengkapan mandi, air mineral, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Yang menarik, bantuan ini dibawa menggunakan KRI Semarang TNI Angkatan Laut dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan tiba di Labuan Bajo pada tanggal 26 Juli 2026. Bantuan ini dikirim pada tanggal 23 Agustus 2026 yang artinya para relawan Yayasan Buddha Seci mengirim bantuan ini sebesar 12 ton. Mereka harus mengarungi lautan selama 4 hingga 5 hari untuk membawa seluruh bantuan kemanusiaan ini hingga tiba di tempat saya berada saat ini di Nusa Tenggara Timur. Tentu ini hal yang sangat luar biasa di mana para relawan mau merelakan waktunya, tenaga, dan segala apa yang ia punya untuk membantu sesama dan mengarungi lautan selama 5 hari. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penyalurannya dari Jakarta, kemudian mengarungi lautan hingga tiba di tempat saya berada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, telah bersama saya Bapak Yopi selaku relawan Yayasan Buddha Seci yang membawa bantuan logistik ini di atas kapal laut. Kita langsung sapa. Selamat pagi Bapak Yopi. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, baik aja. Oke Bapak, ini bisa dijelaskan bagaimana proses awal pengiriman bantuan logistik ini dari Jakarta ya, dari Tanjung Priuk hingga tiba di NTT ini? Sebenarnya hari tanggal 21 kita sudah diminta untuk ke Tanjung Priuk untuk kirim bantuan paket barang-barang yang untuk gempa bumi ini. Tapi tanggal 21 itu waktu kami di Tanjung Priuk itu kapalnya pakai amfibi kecil. Jadi barang kita waktu itu sudah siapin 12 ton, diminta cuma bisa terima 8 ton. Nah ternyata kita sudah tunggu habis sore, kapalnya pintunya rusak. Jadi tidak bisa tutup. Sehingga dari komandannya di Koarmada minta bisa nggak kita tunda 1 hari. Besok ada kapal Semarang, KRI 954 akan datang. Nah jadi putusan saya oke kita tunggu aja. Nah setelah tunggu katanya Jumat akan berangkat, ternyata tertunda, tunggu barang-barang BNPB belum tiba. Nah Sabtu katanya mungkin berangkat, ternyata barangnya baru sebagian. Nah waktu itu ya kita 8 ton kita langsung naikin lagi 4 ton jadi 12 ton di kapal. Nah Minggu jam 10-an baru kita berangkat dari Jakarta. Nah karena di perjalanan itu sampai ke sini sudah 4 hari, ternyata air surut, pintu nggak bisa buka. Jadi kita tertunda lagi 1 hari. Nah 1 hari itu kapal kan ke tengah lagi. Nah setelah tanggal 26 sudah merapat langsung kita barang baru diturunin. Baik, luar biasa. Prosesnya begitu panjang ya, tetapi Bapak Yopi tetap semangat ya mengirim bantuan ini. Selama 5 hari mengarungi lautan, luar biasa. Kemudian bagaimana proses penjagaannya? Karena ini kalau kita lihat di belakang, barang-barang logistiknya, bantuannya begitu banyak, 12 ton. Proses penjagaannya di atas lautan ini bagaimana Bapak Yopi? Itu pertama barang kita sudah masuk duluan. Sudah tuh dari BNPB itu ada 15 tronton. Itu mobil langsung masuk ke dalam. Jadi barang kita ada di paling belakang, ditutup pakai terpal, baru barang-barang kita ada di situ. Oke, baik. Jadi ada penjagaan juga yang dilakukan oleh Bapak Yopi dan kru di atas kapal ya? Ya, betul. Baik. Kemudian saat ini juga relawan juga masih melakukan bongkar muat untuk didistribusikan ya.
Kalau dari Bapak Yopi sendiri, bagaimana cara menjaga semangat Bapak Yopi untuk tetap bisa semangat ya demi membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di NTT. Karena ini tentu tidak mudah, apalagi Bapak Yopi sekarang sudah masuk ke usia senja. Ini bagaimana Pak? Itu rasanya sih sama aja ya. Cuman kita di kapal itu sebenarnya ya satu kita pisah-pisah barang untuk lokasi-lokasi yang diberikan dari Ayo Susyung. Nah di samping itu cuma makan tidur. Jadi ya happy-happy aja dah. Oke, jadi dibawa happy, dibawa dengan sukacita saja sehingga beban tidak terasa begitu Pak ya? Betul. Jadi di sana juga sebenarnya dari komandan juga cukup baik. Dia ada sediain satu ruangan seperti kita makan, kita di ruang perwira. Jadi tidak gabung sama yang prajurit. Nah sudah tuh kita ada dikasih ruangan untuk nonton TV, bisa karaoke, sudah tuh ada lagi wifi di kapal. Kalau dulu kita nggak pernah ada jadi kalau sepanjang perjalanan itu tidak bisa komunikasi sama ketua yayasan kita, ketua ya TTD kita. Baik, kemudian terakhir Bapak Yopi, apa harapan Bapak Yopi dengan bantuan sebesar 12 ton ya, bantuan kemanusiaan ini untuk saudara-saudara kita di NTT. Dan pesan juga untuk warga NTT agar mereka bisa tetap sabar dalam menghadapi cobaan ini. Ya, semoga mereka betul-betul sabar dan bisa dengan sukacita terima barang dari bantuan suci aja. Baik, terima kasih Bapak Yopi untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas, tetap jaga kesehatan Bapak karena Bapak sangat luar biasa dari Jakarta hingga tiba di NTT ini untuk membantu keluarga kita, saudara kita di NTT. Terima kasih Bapak Yopi untuk waktunya. Ya, pemirsa, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Yopi selaku relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia yang sangat luar biasa. Meski usianya sudah tidak lagi muda, tetapi semangatnya terus menyala. Beliau dari Jakarta hingga tiba di NTT tetap tidak memperlihatkan keletihannya, kelelahannya. Bahkan hingga hari ini mereka, maksud saya Bapak Yopi masih mau membantu bongkar muat barang. Karena bisa dilihat saat ini juga relawan Yayasan Buddha Seci, pemirsa, yang dibantu oleh warga sekitar bergotong royong membongkar muat barang yang dibawa dari KRI, dari kapal Angkatan Laut, untuk di-packing ke setiap truk. Dan truk-truk ini juga akan dibagikan ke beberapa desa untuk warga-warga yang terdampak bencana. Namun sebelum warga menerima bantuan ini, relawan Yayasan Buddha Seci membagikan kupon kepada warga di beberapa desa. Kupon tersebut digunakan untuk agar bantuan ini bisa diberikan secara tepat sasaran kepada warga yang betul-betul membutuhkan dan menghindari adanya tindak kecurangan ya, di mana warga ingin menerima 2 kali bantuan dari Yayasan Buddha Seci ini. Dan ada beberapa titik desa yang akan dikirimkan bantuan dari Yayasan Buddha Seci, yaitu diantaranya adalah Desa Benteng Poco, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, NTT, yang sebelumnya telah dibagikan sebanyak 230 kupon. Kemudian Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Dusun Kois, yang mana juga sudah dibagikan sebanyak 430 kupon. Dan Desa Ladur, Dusun Wancang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT, yang sebelumnya juga sudah dibagikan sebanyak 540 kupon. Dan selain beberapa desa yang saya sebutkan tadi, rencananya Yayasan Buddha Seci juga akan membagikan bantuan ini ke beberapa titik juga yang terdampak oleh bencana dan juga gereja yang kondisinya juga rusak berat akibat bencana gempa bumi. Dan kita harapkan seluruh bantuan yang telah diberikan dari relawan Yayasan Buddha Seci kepada warga NTT bisa memberikan semangat, bisa memberikan harapan agar mereka bisa tetap bisa berdaya menjalani hari-hari dan bisa memulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Demikian yang bisa kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Saya Endro Pakpahan dan juru kamera Yudi Rahman, DAI TV. Acara ini dipersembahkan oleh